Kok dia bertanya-tanya dari mana harta kekayaan Nikita Mirzani itu berasal? Apa maksudnya? Pertanyaan macam apa itu? Untuk apa ditanyakan? Untuk apa dia mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan? Guys, jujur saya shock dengan 3 story yang diunggah oleh Panda. Ditujukan untuk seseorang, yaitu selebgram berinisial YI. Apakah itu benar? Atau hanya sekedar gosip? Atau memang itu fakta? Bahkan ada dugaan bahwa selebgram YI ini juga yang cepuin Nikita Mirzani untuk masuk ke dalam penjerong. Dear Anda, ini story dari Panda ditujukan kepada seseorang. Terima kasih atas jerih payahmu selama ini. Ada ucapan terima kasih kepada YI atas jerih payahnya selama ini. Terima kasih masih bertahan sejauh ini bersama. Sekarang tugasmu selesai. Aku apresiasi semua yang telah kau lakukan untuk memporandakan kubumu. Sekarang nikmatilah sisa-sisa hidupmu dan jagalah rahasia ini sampai kapanpun. Dan aku juga akan menjaga rahasia ini. Kau yang memilih untuk bergabung karena kau yang mengatakan bahwa kubumu itu dipenuhi oleh orang-orang yang salah dan munafik. Memang berat rasanya harus berpura-pura baik di depan mereka. Aku bersaksi bahwa kau tidak berniat menghancurkan mereka, tapi mereka yang terlalu tenggelam dalam permainan mereka. Dan sekarang tugasmu telah selesai. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa ini. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa ini. Ini patut dicurigai. Tapi aku sempat bertanya-tanya, bagaimana jika teman-temanmu tahu kelakuanmu yang sebenarnya? Sang ular dengan kepala 100. Aku harap karma tidak dengan cepat menyambangimu. Fokus menurunkan berat badanmu. Stop senggol-senggol orang dan hati-hati dalam mengendorse sesuatu. Hati-hati dalam mengendorse sesuatu. Saya tahu pesan ini ditujukan untuk siapa. Bahkan netizen pun sudah bisa mengira-ngira. Diduga ditujukan kepada selebgram berinisial YI. Sekarang fokuslah berjualan di TokTok dan kembalilah ke dirimu yang dulu. Good job Gembul. Sekarang Gembul kan sudah berduit jadi buzzer, cepu dan sudahlah jualan di TokTok bulan terakhir ini. Please, udah cukup beli rumah dan mobil kan sayang? Karena kontrak udah mau berakhir, maka rumah yang disewain ke Gembul. Jadi rumah itu disewain katanya. Dan juga Alphard yang dipinjemin ke Gembul akan ditarik kembali ya sayang. Wow, jadi diduga bahwa rumah yang selama ini ditempati oleh selebgram berinisial YI itu rumah sewa, bukan rumah pribadi. Bahkan nanti rumah itu akan ditarik kembali dan juga mobil Alphard. Ada 14 poin and many more. Masih ada lagi katanya. Yang pertama, utang di Meta Warteg Yasmin Kalibata. Yang kedua, hyper pinjol. Yang ketiga, narkebes. Yang keempat, 86 3 kali pas kena tengkong. Yang kelima, utang 150 juta buat tembus polela. Yang keenam, kurir narkocoy. Wow, menarik ini. Yang ketujuh, pernah jual skincare berbahaya. Yang kedelapan, buzzer parpol. Yang kesembilan, jadi cepu kawanmu sendiri. Yang kesepuluh, rumah itu disewain. Yang kesebelas, mobil dipinjemin. Yang kedua belas, ahli dalam vonis penyakit orang. Semua yang kau gara-garain kau bilang penyakitan. Yang ke-13, iklanin arisan bodong. Kerugian para korban hampir 500 juta rupiah. 14, cuci tangan, dan masih banyak lagi. Enjoy. Aneh memang dunia ini. Pas dikasih uang nurutnya minta ampun. Pas udah putus kontrak kok ngereok-ngereok pakai ancam-ancam. Silahkan kau bongkar apa yang mau kau bongkar. Selagi aku masih hidup, putus kau kubuat. Ya berarti kehadiranmu sudah tidak diperlukan lagi. Mission completed. Paham? Orangnya juga udah di penjara. Makanya seharusnya dari awal kau berpikir, bukan sekarang. Kawan itu bukan barang yang bisa kau perjualbelikan. Nah, kata-kata inilah yang diduga gitu ya, bahwa
Nikita Mirzani masuk ke penjara karena dicepuin oleh selebgram berinisial YI. Karena kalau Panda ngomongin soal orang yang sudah dipenjara, bukan Yoke, karena si Panda tidak ada hubungannya dengan Yoke. Dan selama ini Panda itu speak up tentang Nikita Mirzani. Kok gue nggak nyangka ya, kelihatannya dulu tuh kelihatannya support banget Kak Niki, deket banget sama Kak Niki ya, musuh-musuhnya Kak Niki ikut andil ngelibas semua. Ternyata Ali punya Ali, cerita di balik cerita, udang di balik bakwan, ternyata cepu. Aduh, Gimana sih? Kok zaman sekarang banyak banget orang-orang yang berdiri di atas dua kaki ya? Emang di dua kaki sih, cuma kalau dua kaki ini berbeda say, satu sebelah sana, satu sebelah sini. Gimana ya? Kok gak nyangka? kalian lihat sini komentarnya. Maksud saya kalian baca. Kalian baca sendiri. Ada yang bilang jangan berasumsi dulu. Si Panda speak up. Salah satu teman dekat Nikita Mirzani juga ikut speak up. Menurut kalian bagaimana? Kalau memang itu betul, sangat kurang ajar sih. Kurang ajar banget ya. Bisa-bisanya cepuin teman sendiri demi money. Postinglah keseluruhan. Postinglah keseluruhan. Takut kan? Takut kan? Panik kan? Kebakar sendiri kan sekarang kan? Kenapa orang lain yang posting? Udah Kak kupu-kupu, udah. Aduh. Udah sayang. Mi dulu kalau duga Mama Yolo, Mami yang bayarin terus Kak. Dia yang bayarin tapi aku yang top spender Kak. Dia Kak. She is the one and only. Coba bayangkan, kubayangkan bila engkau datang. Sambil baca komentar. Yang tulisannya jalan gitu, itu nggak bayar. Sebenarnya bayar. Dan inilah akun IG dari Suara Netizen ya. Di situ ada foto Panda dan story dari Panda. Di situ terlihat jelas ya. Kau tengoklah si Yolonteh ini benaran cepu. Kalian masih percaya sama konten dia? For your information, dia datang ke Polda cuma mau cepuin Mimin. Sampai nanya-nanya HP-nya Mail di mana, mau dibuka sama dia. Siapa tahu ada chat Mimin sama Mail. Apa sene Mimin nggak pernah tuh kontak-kontak Ami dan juga Mail. Yolontong nggak bisa main dua kaki lagi. Baru Mimin mau spill, udah di spill duluan. Si paling banyak berliannya kena mental sama Sahrul. Dikatain rumahnya kumuh di Kalibata, langsung sewa rumah di Bintaro. Alphard boleh dipinjamin ternyata nek. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Panda, ada pembahasan soal rumah kontrakan, kemudian ada juga pembahasan soal mobil Alphard yang dipinjamin. Saya mau jelasin, saya nggak ada sekongkolan sama Babu SS. Awak ini sendirian belain Ami, tapi karena si Y ketahuan juga dia seorang cepu dan juga buzzer, berbayar untuk speak up masalah apapun dia ambil asal ada duit. Dia ketahuan mau cepuin Mimin sama Ami dan Mail. Dia manggil wartawan ketika mau jenguk Ami dan Mail. Untuk apa? Untuk kasih info dong ke geng lontong kerudung Polda Cyber dan Nevos dan juga gerombolan sirkus SS. Sekali lagi Mimin gak ada di kubu gerombolan sirkus. Mimin cuma dukung kalau dia bahas si Yolonteh karena dia mau cepuin Mimin. Wow, jadi si Yolonteh ini maksa-maksa mau ikut ke Polda sama asisten NM dan Mail. Pas ketemu kaget banget kok dia bawa wartawan.
Lucunya lagi gengs, agak rada-rada pertanyaannya. Dia nanya-nanya dong tentang harta kekayaan Nikita Mirzani dari mana sih? Nggak bakal habis tuh kalau dia di dalam penjara. Kok dia bertanya-tanya dari mana harta kekayaan Nikita Mirzani itu berasal? Apa maksudnya? Pertanyaan macam apa itu? Untuk apa ditanyakan? Untuk apa dia mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan? Terus nanya lagi dong. Ini part paling menjengkelkan menurut saya, karena saya benar-benar gak ada masalah sama Yolonta ini. Tapi kaget aja dia nanya ke orangnya Mail dan Ami. Beb, HP-nya Mail dipegang siapa sih? HP Mail lu yang pegang kan? Ayo buka aja HP-nya Mail, siapa tahu Mail ada ngobrol sama admin Suara Netizen. Suara Netizen itu punya siapa sih? Gue mesti ketemu Mail pokoknya. Nanya siapa di balik akun Suara Netizen botai paling slebeo di permukaan duit Eropa. Kamu tuh siapa? Orderan dari siapa? Butuh uang kali kau ku tengok. Ternyata kau selama ini adalah cepu. Bagaimana guys menurut kalian? Jadi si Suara Netizen ini dengan tegas mengatakan dia itu tidak ada bekerja sama dengan Panda. Dia hanya sependapat dengan Panda ketika membahas soal dugaan si Y ini adalah cepu untuk Yoke dan dugaan juga untuk Nikita Mirzani sampai akhirnya Nikita Mirzani masuk ke dalam penjara. Hanya itu yang disepakati gitu ya, bahwa mereka berdua ini kompak antara Suara Netizen dan juga Panda mengatakan bahwa inisial YI adalah cepu.